Coba melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Berbicara tentang Shizun dan melihat hal-hal tentangnya ada pada dirimu, baik itu keberanianmu dan mengendalikan tiruannya Fei Hong, serta tanda unik di keningmu. Mengapa aku merasa bahwa kamu memiliki banyak kesamaan dengan Shizun? Apakah kamu reinkarnasi Shizun? Ucap Yuyan. Kalimat ini sontak saja membuat Xiaoyan mengangkat alisnya. Lagi-lagi dia menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan pendahulunya. Pertama adalah Zuzang meninggalkan janda di Sensi dan alam Suanyin. Sekarang Shizun meninggalkan jandanya di alam iblis kuno. Apa yang kamu katakan? Tebakanmu itu salah total, bahkan sangat mustahil, ucap Xiaoyan. Dalam hal ini dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jelas dengan pengalaman di masa lalunya, dia harus menghindar sebaik mungkin untuk tidak menjadi korban lagi. Xiaoyan melambaikan tangannya untuk menyangkal. Namun Yuyan terus menatapnya dengan tatapan aneh. Xiaoyan merasakan perasaan buruk yang semakin kuat. Sepertinya masalah ini belum berakhir dengan penjelasannya. Dari kelihatannya Yuyan datang ke sini untuk menagih hutang darinya. Benarkah apa yang kamu katakan? Mengapa kamu tampak sangat panik? Apakah kamu sengaja menutupi sesuatu? Ucap Yuyan menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan diam-diam menyembunyikan tanda di alisnya. Dia berkata, Shizun juga bisa dianggap sebagai guruku. Tidak ada yang namanya reinkarnasi. Biarpun jika klon ini adalah reinkarnasi dari Shizun, tapi aku tidak tahu apapun tentang ingatan Shizun, ucap Xiaoyan. Dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk mengesampingkan hubungannya dengan Shizun. Yuyan menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh, seolah-olah dia sedang menyiksa jiwa Xiaoyan dengan tatapan diamnya. Sungguh, apakah kamu sudah mengatakan yang sebenarnya? Ucap Yuyan. Mata Yuyan dingin dan tegas. Xiaoyan paling takut dengan hutang cinta. Dia tidak dapat menjelaskan hal ini sama sekali. Dan dia bahkan tidak dapat memahaminya. Cukup Ratu Chen Yuan menjadi pengalaman terakhir Xiaoyan. Dedikasi diam-diam yang diberikan kepada Xiaoyan benar-benar membuatnya tersentuh. Kematiannya masih sangat memukul Xiaoyan. Dia tidak ingin ada kasus seperti itu lagi untuk kedua kalinya. Tapi jika suatu hari nanti Xiaoyan cukup kuat, bagaimanapun caranya dia juga ingin pergi ke alam Suanyin untuk mencoba membangkitkannya. Untuk Ratu Nanfu atau Ratu Chen Yuan, bahkan jika Xiaoyan menjelaskan bahwa dia bukan lagi Zuzang, mereka tetap sangat mencintainya. Cinta yang mendalam seperti ini akan membuat mereka memperlakukan Xiaoyan seperti Zuzang tanpa ragu-ragu. Meski orang yang mereka cintai penampilannya berubah, juga karakternya berubah, tapi jiwanya tetaplah orang yang sangat mereka cintai. Pria kuat memang ditakdirkan memiliki banyak pengagum dan pengikut. Meskipun asmara mereka mungkin singkat dalam kehidupannya, namun itu sudah menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah terhapus seumur hidup. Xiaoyan lalu berkata, Aku seorang laki-laki yang mempunyai istri dan anak. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Meskipun Shizun merupakan guruku, namun aku hanya tahu sedikit tentangnya. Adapun perjalanan masa lalunya, aku benar-benar tidak tahu, ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Dia benar-benar tidak ingin dianggap sebagai reinkarnasi dari Shizun lagi. Adapun Raja Iblis Fei Hong, alasan mengapa aku bisa mengendalikannya, itu juga karena aku mendapatkan tanda unik yang diwarisi oleh Shizun. Itu saja, ucap Xiaoyan lagi. Tetapi memang benar bahwa Xiaoyan saat ini hanya mengetahui bahwa dia reinkarnasi Zuzang dalam cerita tentang Shizun. Dan Zuzang tampaknya juga terkait erat dengan Shizun. Yuyan lalu berkata, Sepertinya kamu sudah susah payah untuk menjelaskan hal-hal itu padaku. Jangan khawatir, aku tidak punya dendam terhadap Shizun. Dia hanya seorang teman lamaku, ucap Yuyan sambil tersenyum. Sepertinya dia takut Xiaoyan akan salah paham. Untuk orang kuat, aku percaya bahwa kamu pernah berteman dengan Shizun, ucap Xiaoyan mengangguk dengan setuju. Kehidupan manusia fana hanya 100 tahun, tetapi keabadian dewa berbeda. Tahun-tahun berlalu dalam sekejap. Akankah perasaan manusia pada akhirnya menjadi lemah? Gumam Yuyan. Hanya saja tidak banyak kenangan di mataku. Sejauh yang aku tahu, dia dan Zuzang meninggal bersama pada akhirnya. Apakah menurutmu Shizun menyukai seorang pria? Ucap Yuyan. Xiaoyan tanpa sadar terhuyung mundur saat mendengar ini. Dia merasa tidak bisa berkata-kata saat ini. Shizun tidak pernah mengalahkan Zuzang. Mungkin keberadaan Zuzang menjadi obsesinya. Adapun apa yang terjadi, aku benar-benar tidak tahu, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Semakin banyak dia berbicara, semakin keterlaluan jadinya.
Tapi aku belum pernah mendengar Shizun memiliki wanita lain di dunia sensi, ucap Xiaoyan lagi. Mata Yuyan selalu tertuju pada Xiaoyan. Sepertinya dia tidak mempercayai bagian kedua dari kalimat Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar muridnya atau reinkarnasinya? Benda ini akan dapat mengkonfirmasinya. Ini adalah sesuatu yang dapat mengenali jiwa Shizun, ucap Yuyan. Sambil berbicara, Yuyan membalik telapak tangannya dan jepit rambut muncul di tangannya. Xiaoyan tercengang saat melihat jepit rambut itu. Ini karena dia mengenali bentuk jepit rambut tersebut. Bukankah ini jepit rambut berlapis naga dan ponik yang diberikan Zuzang kepada Nanfu? Mendengar apa yang Yuyan katakan ini, sepertinya Shizun juga seorang pemilik dari jepit rambut tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan tiba-tiba merasa sangat bingung. Apakah kamu tahu jepit rambut ini? Ucap Yuyan saat menyadari perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan. Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki jepit rambut kaca naga dan punik yang identik di tangannya. Sekarang kamu ambil jepit ini. Jika jepit rambut ini bereaksi, maka kamu pasti berbohong sebelumnya, ucap Yuyan sambil mendekati Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkannya pada Xiaoyan. Xiaoyan memiliki garis hitam di kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu milik siapa sebenarnya jepit rambut itu. Apakah Zuzang atau Shizun? Tapi Xiaoyan tidak akan mengeluarkan jepit rambut naga dan ponik miliknya apapun yang terjadi. Jika ada dua hadiah yang sama, dia khawatir bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Saat ini Yuyan sudah menyerahkannya padanya. Xiaoyan tampak sedikit gelisah melihat jepit rambut di tangannya. Apakah kamu tidak berani mengambilnya? Ucap Yuyan. Xiaoyan sedikit ragu-ragu. Yuyan langsung bertanya pada saat ini. Xiaoyan tidak bisa bersembunyi lagi. Dia tidak berdaya selain mengulurkan tangannya, mengambil jepit rambut kaca naga dan ponik dari tangan Yuyan. Yuyan langsung terfokus pada jepit rambut di tangan Xiaoyan. Suasana menjadi sedikit kusyuk untuk beberapa saat. Lihat, tidak ada reaksi apa-apa. Shizun hanyalah guruku, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa tarikan nafas, Xiaoyan berencana mengembalikan jepit rambut berlapis naga dan ponik kepada Yuyan. Namun tepat ketika Xiaoyan mengelurkan tangannya, tiba-tiba cahaya keemasan muncul. Dalam waktu bersamaan, sebuah suara yang tidak dapat dijelaskan muncul di benak Xiaoyan. Wanita jalang ini gila. Berlarilah, ucap suara itu. Xiaoyan tidak tahu dari siapa suara ini berasal, namun dia merasa sedikit akrab. Xiaoyan merasa dingin di hatinya. Sekarang dia kehilangan akal untuk menjalankan pada Yuyan. Salah paham. Ini jelas merupakan kesalahpahaman, ucap Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Melihat jepit rambut emas di tangannya, tidak ada cara untuk menjelaskan hal ini. Mata Yuyan berangsur-angsur berubah saat dia melihat Xiaoyan. Kemudian dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Xiaoyan ditekan oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Dia memberiku jepit rambut emas. Dia berkata bahwa hanya dia dan aku yang bisa menyentuh jepit rambut emas ini. Sekarang tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Identitasmu sudah terbukti, ucap Yuyan berkata dengan dingin. Dengarkan dulu keluh kesahku. Dengarkan penjelasanku. Mengapa jepit rambut ini bereaksi? Mungkin ada hubungannya dengan tanda Shizun di alisku. Yang jelas, aku tidak ada hubungannya dengan Shizun. Aku adalah reinkarnasi Zuzang. Jadi pada dasarnya tuduhanmu sangat mustahil, ucap Xiaoyan buru-buru berkata sambil tersenyum pahit. Sungguh, tidak masalah apakah kamu adalah Shizun atau Zuzang. Aku ingin menemukan keduanya, ucap Yuyan. Apa? Ucap Xiaoyan sekali lagi mengangkat alisnya. Perubahan mendadak ini membuatnya kewalahan. Dengarkan aku adalah reinkarnasi. Tidak peduli betapa tidak bertanggung jawabnya tindakan mereka. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mewarisi ingatan satupun dari mereka. Aku adalah aku. Benar-benar berbeda dengan mereka, ucap Xiaoyan. Yuyan mengangkat tangannya dan melambaikannya ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Aku akan mengetahuinya hanya dengan melihatnya, ucap Yuyan. Bang! Dengan suara gemuruh, Xiaoyan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia mendapati bahwa dia sudah tidak mengenakan pakaian apapun yang menempel di tubuhnya. Wow, Xiaoyan bugil. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.